Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para siswa-siswi kelas 7 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mempelajari kitab suci Al-Qur'an, baik dari sisi tata cara membacanya yang berkaitan dengan ilmu tajwid, juga mempelajari pemahaman terhadap isi kandungannya melalui buku Mahir Baca dan Tulis Al-Quran untuk SMP dan Sederajat yang diterbitkan oleh penerbit Eka Prima Mandiri, yang sangat luar biasa tentunya ya. Bukunya juga menarik ya, sederhana tetapi memberikan peluang yang luar biasa agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Nah, pada bab 8 ini kita akan mempelajari secara khusus ya Al-Quran surah An-Nisa ya, ayat 146. Juga diawali mulai dari 144 dan 147 ya, yang memberikan gambaran satu sisi agar kita ini bisa mempraktekkan ya, bacaan-bacaan Al-Quran, yaitu terkait dengan materi-materi yang sudah kita pelajari, yaitu ada lam ta'rif ya, kemarin kita pelajari, ada alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah, kemudian juga nun sukun dan tanwin ya, ada bacaan izhar halqi, ada bacaan idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, kemudian iqlab dan ikhfa. Juga terkait bacaan mim sukun ya, ada izhar syafawi, ada idgham mutamasilan dan ada ikhfa syafawi. Nah, dari bekal tersebut nah kita praktekkan untuk mempelajari kitab suci Al-Quran, khususnya terkait pada surah An-Nisa ayat 46 sampai 47 tentunya. Juga bukan hanya terbatas dari sisi bacaan Qur'annya, juga kita sedikit demi sedikit akan mempelajari isi kandungannya ya, termasuk mufradatnya ya, apa kosakatanya, arti katanya ya. Ini secara rinci dituangkan di dalam buku ini. Ini sesuatu yang sangat luar biasa tentunya ya, untuk pemahaman sedikit demi sedikit agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Juga kita dapat memahami pesan-pesan yang disampaikan kitab suci Al-Quran. Nah, termasuk pada surah An-Nisa ini ya, ternyata terkait dengan orang-orang munafik ya. Orang-orang munafik itu orang yang lahiriahnya Islam gitu ya, tetapi ternyata hatinya ya mengingkari Islam ya, mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala, mengingkari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengingkari kitab suci Al-Qur'an dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dari sisi muatannya ya. Nah, kecuali kalau mereka bertobat ya, kemudian berbuat baik, kemudian berpegang teguh kepada agama Allah dan ikhlas ya di dalam menjalankan syariat Islam, mereka itu kelak akan dikumpulkan juga bersama orang-orang yang mukmin ya. Dan Allah akan memberikan ya, khusus kepada orang mukmin itu adalah pahala yang besar. Nah, ini salah satu kandungan yang terkandung di dalam Al-Quran surah An-Nisa ya, khususnya ayat 146 ya. Diharapkan tentunya bagi orang-orang munafik itu ya kembali masuk bertaubat ya ke dalam Islam yang sebenarnya. Nah, itu dari sisi konten atau muatan kandungannya ya, agar orang munafik ya kembali bertaubat ya, dan kita tentunya sebagai muslim mukmin yang taat kepada Allah ya, kita pun
Terus tingkatkan kualitas ibadah kita juga termasuk kuantitasnya. Nah, juga praktekkan ya setiap ayat itu mengandung hukum-hukum terkait tadi ya. Ada hukum nun sukun tanwinnya, ada mim matinya, ada lam ta'rifnya, yaitu coba teman-teman sekalian ya dipraktekkan ya. Diurai ya, misalkan seperti illal ladzina. Nah, di situ ada al-nya ya, ayat 104-nya itu illal ladzina. Nah, di situ ada lam ta'rif, termasuk di situ ada alif lam syamsiah. Itu contoh ya. Kemudian wasaufa yu'tillahul mujrimina. Nah, di situ ada lam ta'rifnya berkaitan dengan alif lam qamariyah. Nah, berikutnya juga di situ ayat 147 misalkan ada kata bi'adzabikum in syakartum ya. Kata-kata in syakartum itu nun mati ketemu shin dibaca dengan ikhfa ya. Kemudian wa amaltum juga itu dibaca dengan ikhfa. Nah, coba dipraktekkan ya hukum-hukum yang sudah kita pelajari. Nah, kemudian untuk menyempurnakan ya materi ini khusus terkait dengan pemahaman terhadap kandungan surah An-Nisa ayat 144 sampai 147 ya. Kita murojaah ya, teman-teman juga diupayakan untuk menghafalnya ya. Supaya apa? Supaya memang bisa dijadikan pedoman buat hidup kita ya. Bacanya bagus ya, tajwidnya bagus, pemahamannya bagus, itu tentunya yang sangat kita harapkan. Oleh sebab itu mari kita praktekkannya sebagai murojaah ya pada surah An-Nisa ayat 144 sampai 147. Silahkan dibuka bukunya, juga dibuka mushaf kitab suci Al-Qur'annya. Mari kita praktekkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirin awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira illa alladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Nah, ayat-ayat ini ya, kita praktekkan ya, kita hafalkan, pelajari dari sisi hukum bacaannya ya, yang terkait khususnya yang sudah kita pelajari ya, lam ta'rif, nun sukun dan tanwin, dan mim sukun ya. Kemudian juga kita pelajari isi kandungan Qur'annya. Ternyata surah An-Nisa ini sangat luar biasa ya, pada ayat 144 sampai 147 ya.
yang terkait dengan orang-orang munafik ya, yaitu orang munafik itu adalah orang-orang yang menjadikan ya orang-orang kafir sebagai pemimpin ya. Di luar orang-orang mukmin itu salah satu tanda orang-orang munafik ya, yang sangat mengerikan. Kenapa? Siksa api neraka itu di kerak api neraka ya. Mudah-mudahan ya kita semua terjaga, terhindar daripada sifat-sifat munafik ya, kita menjadi orang-orang betul yang mukmin yang sebenarnya ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk kategori orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.